Karena mengeluh akan masakan ibunya, anak yang bersembunyi di dalam selimut ini, mempelajari berbagai resep masakan. Akhirnya dia menjadi seorang koki terkenal. Sebenarnya ketika Jeff masih kecil, dia tidak pernah menikmati makanan enak, karena ibunya tidak bisa memasak nasi. Setiap hari hanya membuat hidangan dari kaleng, roti burger. Jeff sampai merasa muak, melihat ibunya tidak memperhatikan, dia langsung membuangnya. Ibunya terpaksa berjanji padanya, akan membuatkan cake untuknya. Jadi keduanya melihat berbagai paduan resep kue. Mereka pikir kali ini kuenya pasti akan berhasil. Tetapi ternyata gosong. Akhirnya ketika mereka makan malam bersama, mereka tetap harus memakan roti. Jeff mencoba diam-diam mempelajari cara memasak, kemudian di halaman rumahnya, melakukan simulasi proses memasak. Setelah dia merasa cukup latihan, dia pergi berbelanja bersama ibunya. Kalian jangan kaget, dia ternyata benar-benar telah membuatnya. Walaupun ini cukup membuat ibunya sibuk, tapi akhirnya tidak ada lagi roti panggang. Hari ini mereka menikmati pasta. Jeff dengan bangga memberitahu ayahnya. Saat itu juga tiba-tiba ibunya tidak bisa bernapas. Karena Jeff masih kecil, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia berpikir ibunya tersendak, tetapi keesokan harinya, ketika Jeff ingin mengantarkan sarapan untuk ibunya, dia menemukan ibunya sakit di tempat tidur. Tiba-tiba kehabisan nafas lagi. Ayah sangat ketakutan sehingga memberikan ibunya oksigen. Jeff sedih melihat keadaan ibunya. Tepat saat dia kesal, ibunya berkata padanya, dia ingin membuat dumpling bersama Jeff. Jeff sangat senang membuat kulit dumpling bersama ibunya. Lalu ketika Jeff mencari bahan-bahannya, ibunya tiba-tiba berkata kepada Jeff, "Ibu akan segera mati. Ini adalah terakhir kalinya ibu membuatkan makanan untukmu." Jeff dengan cepat menjawab, dia tidak ingin ibunya pergi. Dia ingin pergi bersama ibunya. Ayah membelikan Jeff hadiah ulang tahun, berkata jika hadiah ini dibelikan oleh ibunya sebelumnya, ketika hari ulang tahunnya tiba, ibunya akan membantu membuka hadiah itu. Tapi Jeff hanyalah seorang anak-anak. Dia tidak tahan. Dia membuka hadiah itu di tengah malam. Saat itu juga, dia tiba-tiba melihat ayahnya berjongkok di sudut dan menangis. Ternyata ibunya baru saja meninggal. Tidak akan ada kesempatan membukakan kado untuknya. Setelah kematian ibunya, Jeff dijaga oleh ayahnya. Tapi ayah saya bahkan tidak tahu cara memasak. Memasak sampai berantakan. Bahkan masakannya tidak matang. Jeff mencobanya dan memuntahkannya, membuat ayahnya marah dan mengusirnya. Jeff bergegas pergi. Kemudian teman Jeff memberikan sebuah saran padanya. Jika paman tidak bisa memasak, maka kamu yang harus membuatkan makanan. Jeff setuju dengan pendapat itu. Sesampainya di rumah, dia memecahkan calengannya, mengantri membeli ikan. Dia juga bertanya pada penjual itu, cara memasaknya. Kemudian bergegas pulang ke rumah, menyiapkan bahan memasak ikan. Kemudian tentukan waktunya, lalu tinggal menunggu ikannya matang. Tetapi hari itu juga ayahnya belum pulang. Dan tanpa sengaja, membuat ikan itu gosong. Tetapi ketika ayahnya pulang, terkejut melihat ikan yang dibuat oleh anaknya, dan mengatakan ikan ini enak sekali. Jeff hampir percaya, tetapi ketika keesokan harinya ketika dia pulang sekolah, tiba-tiba dia menemukan ada seorang bibi di rumahnya. Ayahnya berkata, bibi ini akan menjaganya. Jeff menyadari, sejak bibi pengasuh ini datang, ayahnya berubah lebih periang. Kadang-kadang, mengintip bibi pengasuh. Bibi pengasuh cukup berdedikasi, bahkan membantu ayahnya menjahit kaos kakinya. Jeff sangat kesal, ini adalah barang ibunya. Bibi tidak boleh menyentuhnya, ayahku akan marah. Tetapi ketika ayahnya pulang, ayahnya tidak marah sama sekali. Bahkan menikmati kue yang dibuat oleh si bibi. Jeff pun mencicipinya. Ya Tuhan, ini terlalu enak. Tetapi itu tidak membuatnya tidak membenci bibi pengasuhnya. Melihat bibi pengasuh memakai gaun ibunya, setika Jeff meminta bibi pengasuh itu melepaskannya. Sedangkan di sisi ayahnya, juga mulai memperhatikan garis wajahnya. Sudah tengah malam, ayahnya masih merapikan diri, hanya untuk mengantar bibi pengasuh pulang. Jeff kemudian hanya bisa mengeluarkan pakaian ibunya, berpura-pura menari dengan ibunya. Dia merasa ibunya ada di sampingnya, tetapi akhirnya ibunya pergi. Ayah Jeff akhirnya membeli sebuah rumah baru, dan masakan bibi pengasuh semakin baik. Setiap hari berbagai masakan enak dihidangkan untuk mereka berdua. Walaupun Jeff mengeluh,
Tetapi dia harus mengakui, masakan bibi pengasuh ini memang enak. Dalam sekejap Jeff sudah dewasa. Di gereja, mereka mengejeknya monster. Anak laki-laki mendaftar untuk pendidikan jasmani, tetapi dia malah mengikuti kelas masakan bersama anak perempuan. Akhirnya di kelas dia membuat kue. Dia ingin ayahnya mencobanya. Ayahnya memakan kue itu. Merasa kue ini sedikit keras. Ini membuat bibi pengasuh merasa malu. Jadi keesokan harinya ketika di kelas, dia membuatkan ayahnya pizza yang lebih besar. Tetapi ketika tiba di rumah, bibi pengasuh membuatkan seekor bebek packing. Membuat pizza buatan Jeff. Tidak ada yang memakannya. Tapi Jeff tidak menyerah. Dia kemudian membuat satu kue lagi. Teman-teman sekelasnya memuji dia karena makanannya yang lezat. Mereka juga mulai menjalin hubungan dengannya. Jeff ingin menyisahkan sepotong untuk ayahnya. Tetapi bibi pengasuh sudah membuat kue lapis durian. Jeff mencicipinya, dan berkata kue ini tidak seenak kuenya. Kamu sembarangan. Kue yang kamu buat tidak seenak buatanku. Mereka demi seorang pria tua, saling membandingkan. Jeff kembali ke sekolah, mencoba membuat kue duriannya sendiri. Ternyata kue ini sangat sulit. Dia kemudian mencuri resep bibi pengasuh. Akhirnya dia mengakui kekalahannya kepada bibi pengasuh, dan bertanya padanya bagaimana cara membuatnya. Bibi pengasuh sama sekali tidak ingin memberitahunya. Sehingga Jeff hanya bisa mencari tahu sendiri. Keesokan harinya, akhirnya Jeff berhasil membuat kue durian ini. Dia ingin ayahnya mencobanya, tetapi ayahnya bersikeras tidak ingin mencobanya. Mengatakan kalau dia udah pernah mencobanya. Jeff tidak berdaya. Bibi pengasuh bahkan mengejeknya, mengatakan kalau dia mencuri resepnya. Jeff sangat marah sehingga dia langsung mengusirnya. Tetapi ketika ayahnya mendengar itu seketika langsung memarahi Jeff, mengatakan dia tidak sopan. Ternyata ayahnya dan bibi pengasuh sudah menikah. Di acara pernikahan, Jeff membuatkan kue untuk mereka. Tamu undangan bertanya, siapa yang membuat kue ini? Mengapa bisa begitu enak? Jeff menjawab, dia sendiri yang membuatnya. Seketika tamu itu berkata, kamu hebat nak, jika dikembangkan, kamu bisa menjadi seorang koki hebat. Jeff merenungkan kata-kata itu. Lagi pula ayahnya sudah memiliki pendamping, tidak membutuhkannya lagi. Dia pun mencari restoran dan bekerja di sana. Bos meminta Jeff belajar memasak, sedangkan ayahnya setiap hari hanya makan-makan dan makan. Timbangan 150 kg menjadi 210 kg. Dan ketika bibi pengasuh mengetahui bahwa dia akan belajar memasak, seketika berkata, aku bisa membuatkan apapun makanan yang dia inginkan, tanpa batas. Kamu tidak akan bisa melakukannya. Mendengar itu, ayahnya marah, meminta mereka tidak ribut lagi. Kemudian ayah berlari ke halaman belakang, tiba-tiba menangis. Ternyata selama ini, bibi pengasuh dan Jeff tidak pernah akur. Bibi pengasuh sedikit merasa menyesal. Ternyata caranya melayani mereka salah. Hari ini Jeff pulang ke rumah. Dia menemukan mesin pemotong rumput di rumahnya terbalik. Bibi pengasuh memberitahu Jeff, ayah baru saja mengalami pendarahan otak dan meninggal. Bibi pengasuh memeluk Jeff dan menangis. Berkata mulai sekarang mereka berdua akan hidup bersama. Tetapi Jeff merasa, kematian ayahnya, ini kesalahan bibi pengasuh. Itu karena dia terus memberi makan ayahnya. Dia kemudian pergi ke kamarnya dan beberes. Dia ingin pergi dari rumah ini. Bibi pengasuh membawa makanan enak, meminta Jeff jangan pergi, karena dia satu-satunya keluarganya. Tetapi Jeff berkata, selanjutnya kamu makan saja sendiri. Jeff pun pergi ke kota, belajar di restoran Michelin, menemukan pekerjaan yang cocok, akhirnya menjadi koki yang sangat terkenal di dunia. Bahkan ada banyak resep yang diterbitkan, yang turun-temurun hingga saat ini. Sebenarnya film ini, ketika saya baru menonton sampai pertengahan, saya telah menangis. Sejak dulu, Jeff membenci masakan ibunya, sehingga dia belajar memasak, sampai akhirnya, keluarganya menjadi berantakan. Ditambah dia mulai cemburu karena si bibi terlalu pintar memasak, merebut ayahnya darinya. Selama perjalanan ini, kehidupan Jeff sangatlah tidak mudah. Saya tidak tahu apakah Anda menangis setelah menontonnya. Sebenarnya, sebelum berbicara tentang film ini, saya juga telah memikirkannya, karena saya merasa, saya berbicara tentang tujuan nyata dari film. Saya juga ingin membuat semua orang tertawa, bukan malah membuat kalian menangis. Tetapi saya tidak bisa menahannya. Saya akhirnya membagikan cerita ini kepada kalian. Saya ingin mengucapkan permintaan maaf saya. Saya Abao.
bagikan film dan serial TV favorit kalian. Kita jumpa lain waktu, sampai jumpa.